Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut jalannya persidangan pra-peradilan, kita sudah terhubung langsung dengan Andri Suryawenata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Andri, bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Ya, Ardi dan juga Tommy, memang saat ini sidang pra-peradilan yang dimohon oleh pihak pemohon yaitu pihak Komjen Pol Budi Gunawan ini masih terus berlangsung hingga sekarang. Setelah tadi dimulai pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat dan sekarang ini selama 2 jam juga sudah diberikan materi oleh pihak pemohon dan dibacakan langsung oleh secara bergilir dari pihak kuasa hukum dari pihak pemohon. Dan memang dari 2 jam yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon, sekarang kini giliran memang dari pihak termohon yaitu pihak kuasa hukum dari KPK akan memberikan jawaban dari materi-materi yang memang diajukan oleh pihak pemohon. Dan sampai saat ini juga bisa dibilang salah satu yang bisa saya dengarkan dari diantaranya jawaban-jawaban dari pihak termohon oleh kuasa hukum KPK ini adalah sebagai ungkapan bahwa memang status tersangka oleh Komjen Pol Budi Gunawan ini memang dinilai memang sudah sah karena sudah bersahkan dengan KUHP nomor 77. Dan untuk mengetahui lebih jelas berlangsungnya sidang pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan mengikuti jalannya sidang di dalam. Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. B. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Dan atau C. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. 2. Bahwa pada saat ini termohon telah menetapkan permohonan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprint-dig/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, di mana dalam sprindik tersebut secara tegas disebutkan termohon melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Budi Gunawan pada saat menduduki jabatan selaku Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Bahwa surat perintah penyidikan nomor Sprint-dig/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi diterbitkan oleh termohon setelah dilakukannya penyelidikan tindak pidana korupsi oleh termohon yang dilaksanakan berdasarkan nomor Sprint-lidik/01/06/2014 tanggal 2 Juni 2014. 4. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan hasil penyelidikan nomor LHP-04-22-01-2015 tanggal 12 Januari 2015 sesuai paparan yang telah disampaikan dalam forum expose tanggal 12 Januari 2015 yang di dalamnya telah diputuskan untuk ditingkatkan perkara penyelidikan ke tingkat penyidikan. 5. Bahwa keputusan untuk menaikkan atau meningkatkan perkara dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan dilaksanakan dan juga arti memang yang tertulis dalam 34 halaman yang tercantum dalam materi permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon yaitu Komjen Pol Budi Gunawan, diantaranya tertulis berbagai macam rangkuman. Yang pertama adalah mengenai dasar hukum dari permohonan pra-peradilan ini, kemudian yang kedua adalah tentang alasan dilakukannya permohonan pra-peradilan yang memang terdapat 11 poin yang dimana tertulis di antara adalah fakta-fakta yang mengungkapkan kenapa dilakukan pengadilan
pengadilan pra-peradilan ini berlangsung pada hari ini. Kemudian juga tentang dasar hukumnya. Namun daripada itu, dari 34 halaman yang tertulis dalam materi permohonan diajukan oleh pihak pemohon, ini bisa disimpulkan ada 7 hal yang memang ditekankan oleh pihak pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkenaan untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut. Yang pertama adalah menyatakan dan juga menerima serta mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana adalah tidak sah atau tidak berdasarkan hukum serta nggak punya kekuatan mengikat. Kemudian daripada itu yang ketiga adalah menyatakan penyidikan oleh termohon dalam peristiwa pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan dengan hukum. Kemudian poin keempat adalah memerintahkan termohon untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan seluruh laporan hasil analisis transaksi keuangan tahun 2003 sampai 2009 terkait dengan perwira Polri. Penyidik adalah tidak sah dan harus diberikan kepada penyidik Polri. Dan masih ada 3 hal ataupun 3 poin-poin lagi yang memang dinyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan hal tersebut terkait dengan sidang pra-peradilan yang memang diajukan. Tommy dan juga Arna. Terima kasih Andri Suryawanata melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Ya, dari pihak Budi Gunawan ini ada yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Di sini mengatakan bahwa proses penangkapan Budi Gunawan ini tidak sah nih. Betul. Dan mengenai kasus rekening gendut ini sudah diselesaikan secara internal di dalam Polri. Jadi sudah tidak perlu lagi dipersoalkan di KPK. Nah, inilah 2 hal yang menjadi pembicaraan oleh tim kuasa hukumnya dan diajukan gugatan ke sidang pra-peradilan. Tapi sementara itu tadi kita sudah melihat sendiri juga situasi di dalam sidang pra-peradilan gitu ya, bahwa dari pihak kuasa hukumnya KPK sendiri juga menyatakan apa saja yang menjadi kualifikasi dari seseorang dijadikan sebagai tersangka seperti itu. Dan kita akan memantau terus bagaimana informasi tentang sidang pra-peradilan, nantikan terus di Net. Sementara